Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada pemrograman komputer dan bagaimana kita membangun suatu sistem informasi yang menggunakan bahasa Python. Sebelum kita lanjut pada pembahasan bagaimana memprogram program Python, terlebih dahulu penting untuk kita ketahui bahwa Python ini merupakan suatu program yang interpreted. Artinya Python dibuat dengan kemampuan untuk melakukan pemrosesan data secara runtime dengan menggunakan interpreter, dan program ini serupa dengan program PHP yang ada di dalam buku pelajaran kita, dan kita akan menggunakan Python untuk keperluan praktikum di rumah kita masing-masing, berhubung karena kita tidak bisa melakukan praktikum di laboratorium yang menggunakan Delphi. Jadi kita mengambil cara untuk melakukan praktikum dengan menggunakan Python. Python ini juga suatu program yang interaktif dan object oriented sebagaimana program Delphi, dan gampang atau mudah dipahami oleh oleh orang-orang yang ingin mempelajari programan dari awal. Python pada awalnya dikembangkan oleh Guido van Rossum, seorang programmer Belanda yang diperuntukkan untuk pengembangan matematik dan computer science, dan diturunkan dari berbagai bahasa seperti C, C++, Algol, kemudian Shell, Unix, dan merupakan suatu program yang scripting language, dan merupakan program yang memiliki kemampuan untuk lintas platform, baik yang client maupun yang server, dan memiliki kemampuan untuk kita membuat program-program yang berbasis web atau berbasis jaringan. Jadi sangat bagus untuk kita pelajari dan mengambil filosofi dari pembelajaran Delphi yang telah kita lakukan selama ini. Kelebihan-kelebihan lain, dia merupakan gampang dipelajari dan mudah dibaca, dan gampang untuk maintenance dari program itu, dan jangkauan library-nya sangat-sangat luas. Bisa digunakan untuk Unix, Linux, Windows, dan juga Macintosh. Kompatibel dengan semua jenis komputer, tidak sama dengan program-program yang lain. Dan interaktif mode, memiliki mode yang interaktif untuk gampang kita mempelajarinya dan membuat programnya. Dan juga lintas platform sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dan bisa diterapkan untuk pemrograman yang misalnya berbasis Android OS, dan juga komputer-komputer yang berbasis OS, misalnya Apple dan Android yang lainnya. Kemudian bagi orang-orang yang terbiasa dengan pemrograman C, bahasa C, C++, ActiveX, Corba, atau Java,
ini sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalamnya. Ya, termasuk juga bahasa-bahasa scripting yang lain, PHP, bahkan GIS, virtual GIS atau quantum GIS itu memiliki library yang bisa berintegrasi dengan Python. Kita lihat bagaimana kompatibilitasnya untuk bisa diinstalasi pada berbagai jenis komputer, mulai dari Unix, Solaris, Linux, HP, Sun OS, IRIX, Windows NT, Windows yang versi lama, Windows 2000, Macintosh, Intel, Disk Operation System, DOS, Palm OS, ya, bahkan Nokia mobile phone, Windows, kemudian BOS, Amiga, QNS, Psion, Java, dan berbagai virtual engine mesin yang lain dapat bersinergi dengan Python. Kemudian untuk mendownload software ini bisa melihat, dapat mendownloadnya dari web seperti yang tertera pada layar monitor, tutorialnya. Ya. Kemudian untuk source programnya, Python ini adalah program open source, jadi tidak berbayar seperti sebagaimana Delphi. Bisa diunduh di python.org download, dan kami menyarankan untuk program yang memiliki kebaharuan yang up to date, itu kami sarankan untuk mendownload Python 38 versi 38, dan bisa juga nanti mendownload di Google Classroom yang akan kami pasang di sana, dan mahasiswa bisa mendownloadnya dari Google Classroom. Kemudian selanjutnya mengekstraknya dengan WinZip dan melakukan instalasi. Ya, tahapan-tahapan instalasi kita bisa jalankan instalasi dengan cara mengekstrak terlebih dahulu dan menginstalnya. Setelah menginstal Python, terinstall di komputer Anda 3. Yang pertama adalah modul Python yang berisi modul-modul yang sudah ada, yang merupakan template dari setiap program yang kita buat seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kami ulang kembali bahwa setelah menginstal Python, ada 3 subprogram yang ada, yang terinstall di komputer Anda. Yang pertama adalah modulnya, ya, modul Python, seperti ini tampilannya. Dan yang kedua adalah program yang merupakan DOS ROM dari Python, ya, seperti ini tampilannya, yang tentu saja bisa dijalankan dari C-ROM. Kemudian yang ketiga adalah program yang merupakan idle dari Python untuk menjalankan atau membuat scripting daripada Python itu sendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara membuat script, akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya.